Iya, halo. Saya dengar suara saya? Cek, cek. Halo, halo. Dengar Pak. Oke, aman ya. Ahmad, Dafa, Saad, sama Yazid. Kita sambil nunggu yang lain. Kita mulai kuliah hari ini. Wah, ini ada angka Wijana ID 1/12. Apa maksudnya 1/12? Oke. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Nih, saya udah 2 kali eh, salah hari ya. Sebelumnya ternyata udah libur sebelum Lebaran, terus kemarin ternyata masih libur juga. Ya, kemarin bedanya ada siapa yang masuk ya kemarin ya? Coba saya lihat. Akhirnya saya ngobrol sama Romi kayaknya kemarin yang masuk tuh, yang dia pikir juga harusnya udah masuk, tapi ternyata belum masuk ya. Nah, hari ini kita udah masuk. Rencananya mungkin di minggu ini kemungkinan akan ada pertemuan tambahan, tapi kayaknya saya ngasih tugas aja ya. Nanti saya buat slide-nya, saya kirim di grup atau di LMS kampus. Nanti saya buat penugasan gitu. Karena kita ini sekarang harusnya udah di minggu berapa ya? Bentar, coba saya lihat. Eh, Hari ini kalender akademik ya. Saya share-nya ini aja deh, screen aja deh. Nah, udah kelihatan ya. Kita kan sekarang tanggal apa deh, 9. 9 Mei itu harusnya pertemuan ke-7. Sementara kita masih di pertemuan ke-5 gitu. Jadi UTS itu di tanggal 23 nih. Jadi kita kurang 2 pertemuan. Kemungkinan di 15 ya. 15 itu apa nih mesin jadwalnya? Slot kuliah pengganti. Jadi di minggu depan ya. Minggu depan kita ada satu kuliah ditambah satu kuliah lagi nanti. Ada 2 harusnya kan ya. Ini tanggal 23 kita udah UTS. Nah, saya juga nggak tahu nih yang UTS nanti kayak gimana. Mungkin bakal buat, saya nanti bikin soal sih harusnya. Terus kita kemungkinan UTS-nya di kampus saja ya. Karena yang saya dengar kemarin dari Pak Aul, minimal 3 kali kita tetap muka ya. Nah, rencananya nanti pas UTS sama pas UAS satu lagi mungkin di tengah-tengah itu. Kita akan tetap muka di hari Selasa tanggal 23 ya. Sekitar 23. Oke, kita mulai kuliah. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita mulai perkuliahan hari ini tentang basis data. Oke, saya pikir sih harusnya kalian udah dapat ya, minimal di mata kuliah bahasa pemrograman, atau harusnya sih ada mata kuliah sendiri nih basis data. Mas saya belum lihat juga di tempat kalian nih yang lainnya basis data ini udah sampai sejauh apa. Jadi kita di sini sebetulnya overview aja, sama nanti kalian bisa kita diskusi kira-kira tentang basis data ini seperti apa, terutama nanti di praktikal ya, di lapangan tuh kayak gimana sih basis data. Ya, ini beberapa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama definisi, apa sih itu basis data, lalu konsep basis data, tujuan, lalu ada penggunaan basis data, komponen, perancangan, dan implementasi rancangan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan dalam sebuah sistem komputer yang terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses, manipulasi, dan mengelola data. Intinya, kita punya sekumpulan data yang disimpan dalam satu tempat. Nanti suatu waktu ambil kembali, bisa edit, bisa modifikasi gitu. Cuma ini di dalam komputer terorganisir dengan baik gitu ya. Sama halnya mungkin kalau versi di real life gitu ya. Kita punya arsip, dokumen arsip. Nah, dokumen-dokumen yang bentuknya fisik itu kan kita simpen ya di suatu tempat.
atau di ruang arsip atau nanti kita punya satu buku arsip sendiri. Nah, itu kita sortir dengan baik, kita simpan dengan baik supaya nanti ketika kita butuhkan mudah untuk dicari dan mudah untuk diedit misalkan atau ditambahkan. Nah, representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Ini definisinya, dua definisi basis data. Nah, ini di konsep basis data ada beberapa ya. Ada entitas, ada atribut, ada relasi, ada kunci, dan ada operasi. Ya. Apa itu entitas? Entitas itu suatu hal yang memiliki nilai atau informasi yang dapat disimpan dalam basis data. Objeknya, ya entitas tuh. Misalnya pelanggan, produk, karyawan. Terus kalau di eh, kampus, misalkan mahasiswa, ya. Terus apa lagi? Nilai, mata kuliah. Nah, itu entitas. Lalu atribut. Atribut itu karakteristik atau sifat dari suatu entitas. Jadi di dalam entitas itu ada atribut. Misalkan ada nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Misalkan pelanggan. Pelanggan itu entitas. Lalu atributnya apa di entitas itu? Kita punya nama misalkan ya, terus punya alamat, punya nomor telepon. Kalau kita langsung analogikan ke dalam satu database, entitas ini bisa disebut seperti suatu tabel gitu kan ya. Atribut yaitu di dalamnya berarti adanya records atribut tuh. Lalu ada relasi. Relasi itu hubungan antara entitas yang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel atau diagram, seperti hubungan antara pelanggan dan pesanan. Nah, jadi relation. Jadi kalau di database itu ada dua, Relational Database Management, dan ada juga yang non RDMBM, RDMS ya, RDBMS, Non Relational Database Management System. Nah, itu kalau secara teknologi kita bisa sebut yang relational itu yang baik digunakan MySQL, terus MariaDB. Kalau yang non relational kita bisa sebut yang digunakan itu MongoDB, misalkan CouchDB, Cassandra, gitu. Atau yang relational Postgre, gitu ya. Hubungan antara entitas satu dengan yang lain, misalkan hubungan antara pelanggan dengan produk, hubungan mahasiswa dengan jadwal kuliah, hubungan mahasiswa dengan mata kuliah, gitu ya. Hubungan mahasiswa dengan fakultas dan jurusan, itu relasi. Lalu ada kunci. Kunci itu atribut atau kombinasi atribut yang unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebagai setiap entitas secara spesifik. Jadi contohnya misalkan ada ID pelanggan atau kode produk. Kalau di database misalkan kita buat primary key. Primary key-nya apa? ID misalkan atau kode produk gitu ya, atau kode pelanggan, atau kalau di mahasiswa biasanya apa? Coba untuk kunci. Ada yang bisa jawab mahasiswa biasanya kuncinya apa? Kalian merancang satu desain database mahasiswa, NIM, Pak. NIM ya, betul ya, NIM. Jadi kuncinya NIM kalau di mahasiswa. Terus kalau misalkan di eh, apa di mata kuliah misalkan kode mata kuliah. Gitu. Lalu ada operasi. Operasi itu adalah aksi sebetulnya. Jadi suatu hal yang dapat dilakukan pada basis data. Misalkan kita punya penambahan, insert, delete, dan modify misalkan atau update. Nah, ini operasi. Jadi ini konsep basis data. Ada 5 konsep basis data. Entitas, atribut, relasi, kunci, dan operasi. Nah, tujuan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, speed. Ya. Nah, supaya pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan, menampilkan kembali data lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual atau elektronik. Nah, elektronik MySQL, Postgre gitu. Enggak. Excel pun bisa dianggap sebagai basis data. Gitu. Terus Microsoft Word misalkan.
atau Notepad, nah itu basis data juga, atau teks itu basis data juga. Tapi tujuannya mungkin lebih untuk statis ya. Jadi untuk pencarian, untuk menampilkan kembali itu relatif lebih lama. Nah, makanya ada basis data yang kita biasa gunakan gitu. Ini untuk kecepatan dan kemudahan. Jadi lebih cepat ya, karena kita mungkin aplikasi udah tersambung ke database, ya udah tinggal panggil aja untuk nyimpan, insert, untuk update data, lalu untuk retrieve atau read data lebih cepat. Kalau manual ya kita lewat arsip ya. Nah, karena kan kalau arsip kita butuh arsip apa, dibuka dulu satu-satu urutannya harus dicari dulu. Gitu. Belum tentu dia misalkan arsipnya simpan dengan rapi, tiba-tiba ada di eh, lemari yang lain ternyata arsipnya. Oh, jadi makin lama gitu untuk mencari base data, untuk mencari records yang kita butuhkan. Lalu efisiensi ruang penyimpanan space. Nah, dengan base data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi pengolahan data. Oke, baik dengan menempatkan sebuah pengkodoan atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Ya, efisiensi space ya. Kalau tadi misalkan di Excel, satu file Excel misalkan bisa sampai 10 giga. Dengan basis data kita bisa buat lebih ringkas lagi, misalnya cuma jadi 1 giga. Caranya seperti apa ya, kita jumlah redundansi pengulangan datanya eh, bisa dihindari gitu dengan cara ya ada namanya database normalisasi. Tuh, itu saya nggak bahas di sini ya normalisasi. Harusnya sih ada ya mata kuliah database. Ada nggak ya? Coba saya tanya. Kalian dapat mata kuliah basis data nggak? Di prodi lain ada, Pak. Cuman di kita belum ada sih. Oh, di prodi lain justru ada ya. Di sini nggak ada ya. Iya, Pak. Di prodi lain ada. Oke, berarti harusnya sih ini satu mata kuliah sendiri soalnya. Jadi pengenalan aja. Mungkin nanti saya buat contoh ya nanti supaya kalian bisa buat sendiri. Tapi di sini udah pengalaman pakai basis data belum? Atau udah ada yang pernah coba? Lebih Untuk kreatif dulu, basic Pak. pernah sih, Pak. Basic pernah. Iya, Pakai Pak. database apa biasanya? MySQL biasa. MySQL, Pak. Oke. Standarnya. Oke, yang lain ada yang belum pernah? Firebase sih Pak. Firebase dia pakai kayak NoSQL. Oke, Firebase berarti Hmm. layanan Google ya, langsung pakai aja Iya. itu ya berarti ya. Hmm. Dia Ya, NoSQL sih Pak kayaknya. ya MySQL. Ada lagi? Ini cuma dasar-dasar gitu doang, Pak. Dasar-dasar. Detail gitu, Pak. Oke, tapi koneksi ke database, insert, create, update, delete udah nyobain ya? Oh, udah, Pak. Udah ya. Yang lain gimana? Ada yang belum nyoba sama sekali? Oke, nggak ada ya. Jadi saya anggap operasi standar udah bisa ya. Paling nggak eh paling terkait dengan yang kayak tadi normalisasi, bahkan ya 1N, 2N atau relation ya, relational. Tapi kalau Heidi tadi bilang udah pakai Firebase ya nggak perlu lagi sebetulnya relational itu. Nanti dijelaskan perbedaannya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini efisiensi ruang penyimpanan. Oke. Menapas di pengodoan atau membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Jadi, yang kayak tadi, kita punya pegawai, punya apalagi gaji misalkan, terus kita punya eh, apalagi di situ ya, em, mungkin profile gitu. Nah, itu bisa dijadikan satu relasi atau di kampus mahasiswa satu tabel sendiri, terus mata kuliah satu tabel sendiri, terus ada jadwal kuliah satu tabel sendiri, nilai satu tabel sendiri. Ini efisiensi penyimpanan space, jadi supaya lebih mudah gitu ya, dan lebih kecil lagi untuk penyimpanan datanya. Oke, ini kayaknya terbalik nih. Ya, tadi speed, oh, ini harusnya di depan. Oke, yang pertama kita punya speed, yang kedua space, yang ketiga ada akurasi, availability, completeness, security, dan shareability. Nah, ini akurasi. Agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara manfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data. Nah, dan ada constraint untuk tipe data dan data keunikan data. Jadi supaya lebih akurat kalau kita panggil berdasarkan kode, misalkan ya NIM gitu ya. NIM yang keluar ya mahasiswa yang memang kita cari. Jadi
mahasiswa nggak nyasar gitu ke mahasiswa yang lain. Ya, itu untuk akurasi. Atau produk yang mau kita cari itu berdasarkan nama produk yang keluar ya produk yang kita cari. Misalkan CC10 untuk Coca-Cola yang kaleng spesifik misalnya kaleng yang zero sugar, nah, yang kecil ukurannya berapa mili, nah itu jadi langsung bisa diambil secara akurat gitu. Bukan eh, Coca-Cola yang lain misalkan eh, yang original gitu atau untuk yang ukuran PET botol dan lain-lain. Ya, akurasi. Lalu ketersediaan agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan. Gitu. Jadi kemudahan juga availability. Jadi ketika kita butuh untuk akses bisa langsung diakses ketersediaan dibandingkan dengan arsip yang manual misalkan. Kita kalau butuh ya harus ke ruang arsip dulu. Ya kalau ruang arsip ini kita lagi di kantor, bisa langsung di kantor. Atau kita taruh arsip di rumah. Ketika kita butuh, misalnya sekarang ya ada di kantor, saya butuh arsip yang di rumah, saya nggak bisa pulang gitu. Eh, Jauh gitu, harus balik lagi. Ini ketersediaan. Dan di sini juga ada penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Ini ketersediaan. Availability. Nah, biasanya bisa diakses secara online ya kayak tadi Firebase kita bisa di mana aja gitu tanpa harus uh, install dulu tanpa harus misalkan masuk ke jaringannya dulu dan lain-lain. Lalu ada kelengkapan completeness agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu dengan melakukan penambahan basis data atau melakukan perubahan struktur pada basis data. Nah, jadi completeness suatu waktu sebetulnya eh, data ini bisa berubah ya atau si entitas ini bisa ada penambahan atribut. Misalkan ketika suatu saat produk produk itu ternyata kita punya satu lagi entitas namanya vendor. Nah, untuk membuat relasi berarti kan kita perlu ID-nya vendor dimasukkan ke dalam si produk. Nah, itu ada penambahan seperti itu. Itu untuk melengkapi gitu ya. Ini dengan menambahkan field atau tabel atau untuk menambah tabel baru. Jadi bisa fieldnya ditambahkan, atribut tadi ya, atau tabelnya yang ditambahkan. Nah, keamanan di sini agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak. Nah, makanya ada penggunaan account, username, dan password, serta menerapkan perbedaan hak akses. Nah, jadi nggak boleh sama nih hak akses antara root dengan hak akses antara aplikasi. Gitu. Jadi eh, harus dibedakan supaya nanti misalkan root kan bisa ngapain aja, bisa ngapus tabel, bisa ngapus database malahan. Nah, kalau aplikasi ya dia cuma insert, update, delete aja dan itu di field tertentu atau di database tertentu. Karena kita dari satu database manajemen sistem kita punya banyak database gitu ya. Ini harus ada pembedaan hak. Lalu ada kebersamaan atau shareability agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user. Gitu. Jadi dengan menjaga menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data. Karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan atau kondisi deadlock. Karena banyak data pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Jadi karena di database management system, dia sudah diatur gimana caranya semua user itu bisa menggunakan database secara bersamaan. Dibanding kita pakai database selain di RDMS misalkan, RDBMS. Kita misalkan pakai Excel, kita misalkan pakai apa lagi text file gitu kan, harus saling nunggu. Satu user buka Excel, nanti setelah itu user lain bisa buka Excel lagi. Walaupun sekarang bisa ditaruh untuk di cloud ya, di Office 365 atau di Google Drive gitu. Itu juga bisa sekarang. Tapi tetap itu nggak fleksibel karena nggak bisa langsung integrasi ke app ya. Oke, itu di tujuan basis data. Lalu ada penggunaan basis data. Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data.
Jadi semua hal yang ada di kehidupan kita itu kita bisa gunakan nih basis data. Misalkan kepegawaian, pergudangan, akuntansi, perbankan, pendidikan, rumah sakit, telekomunikasi. Karena semuanya udah berbasis sistem, jadi segala hal yang kita buat bisa dibuat sebagai suatu sistem, bisa juga nanti digunakan basis data. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Saya lanjut ya. Ini beberapa komponen basis data. Jadi ada hardware, ada operating system, ada database, ada DBMS, ada user, dan ada optional software. Hardware ini menyimpan perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, media komunikasi untuk sistem jaringan. Ya, kalian mau buat PC kan ya, hardware-nya butuh apa aja sih? Ya, hard disk, memori, prosesor, motherboard, power supply, GPU mungkin. Nah, gitu itu hardware-nya. Nah, operating system mengendalikan perangkat lunak, merupakan perangkat lunak yang memfungsikan dan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi besar dalam sistem komputer. Itu OS lah yang kita gunakan. OS itu kan dia memanfaatkan hardware yang sudah kita install di PC gitu ya. Lalu ada database. Database adalah basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Dan yang ketiga selanjutnya adalah DBMS, Database Management System. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contohnya di Base, Foxbase, RBase ini jadul-jadul ya, Fox Pro. Atau kita punya MySQL gitu ya. Terus kita punya Firebase, kita punya MongoDB, ya seperti itu. Lalu ada user, ini adalah aktornya yang berinteraksi dengan sistem data. Mulai dari merancang sampai menggunakan di tingkat akhir. Dan ada optional software, perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat optional. Contohnya, perangkat lunak mendukung kalau di Windows kita bisa pakai DB Weaver misalkan yang gratis. Atau PHP itu optional software. Itu untuk memudahkan kita berinteraksi dengan database gitu ya. Kalau DBMS-nya ya MySQL, MongoDB, dan lain-lain. Optional software ya client, database software management system client. Oke, ini ada abstraksi data, ada physical level, ada logic, dan ada eksternal. Level fisik ini menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik. Contohnya data mahasiswa terhadap atribut nama yang disimpan dalam disk banyak 20 byte. Ini level physical ya. Jadi berkaitan langsung ke dalam physical object, ke hard disk, ke storage. Lalu ada level konseptual. Ini logic menggambarkan data apa yang disimpan dalam basis data dan hubungan yang terjadi terdata dalam keseluruhan basis data. Ada rancangan dalam bentuk diagram model. Nah, ini ada diagram database biasanya. Ada relational modelnya. Lalu eksternal atau view ya, menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan basis data. Ini programmer, end user, DB administrator gitu ya, level view. Ini eksternal. Jadi yang diakses dari luar. Oke, nah bahasa basis data selanjutnya merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan. SQL misalkan, Sequence Query Language atau DBase. Nah, bahasa basis data dapat dikategorikan menjadi dua di sini. Yang pertama DDL, Data Definition Language, dan yang kedua adalah Data Manipulation Language, DDL dan DML. Apa itu DDL? DDL itu kumpulan perintah dalam basis data untuk membuat atau mengubah struktur objek-objek dalam basis data. Misalkan membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan data. Kalau data manipulation language, DML lebih ke arah manipulasi datanya. Kalau data definition language, pembuatan struktur tabel, struktur database-nya. Oke, jadi levelnya di tabel, indeks, mengubah struktur penyimpanan. Kalau di data manipulation language, lebih di arah datanya.
Penyisipan atau data baru, penambahan, penghapusan data, lalu ada pengubahan data. Ini update. Nah, di DML ini ada dua, ada prosedural dan ada non-prosedural. Prosedural itu mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Kalau non-prosedural, tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Prosedural ya, dan non-prosedural. Ini beberapa operasi database standar yang bisa dilakukan. Jadi tadi saya bertanya ke teman-teman di sini udah banyak juga yang coba ya. Ada create, ada drop, ada apa lagi ya? Create table, drop table, insert, retrieve atau search, ada update, ada delete. Ini operasi-operasi dasar yang bisa kita lakukan. Nah, kita bahas ada dua di sini, RDMS dan non-RDMS, Relational Database Management System. Nah, kalau yang RDMS, Sistem Manajemen Database yang menyimpan data dalam bentuk tabel dan baris yang saling berhubungan. Ya. Contohnya Structured Query Language yang kita coba, yang banyak dicoba sekarang ya. Saya juga masih pakai nih MySQL, Oracle, dan SQL Server. Kalau non-relational disimpannya tidak menggunakan tabel. Jadi non-RDMS menggunakan struktur data lain seperti dokumen, grafik, atau kunci nilai. Disebutnya biasanya NoSQL, not only SQL, karena tidak terbatas pada bahasa SQL. Biasanya ya kayak responsnya dalam bentuk JSON ya. JSON. Kalau si RDMS kita bisa tentukan responsnya mau dalam bentuk objek atau bentuk list tuh. Atau bentuk JSON juga bisa. Tapi kalau non RDMS sih mostly dalam bentuk JSON biasanya. Contohnya MongoDB, Cassandra, ada Neo4j. Oke, nah ini perbedaannya ya. Nah, yang kiri itu SQL, yang kanan itu NoSQL. Ini saya ambil dari MongoDB. Select product name, price, on product, web product ID, 23. Nah, kalau di non-RDMS seperti ini. Dia relational, jadi ada relasinya. Kalau di sini dia nggak ada relasinya. Berdasarkan objek. Oke. Nah, kapan menggunakan RDMS? Jika membuat proyek yang datanya dapat diprediksi, baik dari segi struktur, ukuran, maupun frekuensi akses. Database relational masih menjadi pilihan terbaik. Nah, lalu kedua, kalau di RDMS itu ada normalisasi. Artinya kita melakukan normalisasi itu artinya dari beberapa tabel, kita punya banyak tabel. Nah, kita normalisasi berarti tabelnya itu dibuat distribusinya secara normal. Artinya itu misalkan kita punya tabel mahasiswa, lalu di situ ada tabel mata kuliah gitu. Itu akan jadi satu relasi. Bisa saja nanti di tabel mahasiswa ini sebenarnya masih bisa dipecah lagi gitu. Misal jadi profile. Karena mahasiswa ini ada keterkaitan atau dari mahasiswa ini punya di situ ada rekening bank, nama bank gitu ya, untuk pembayaran administrasi. Nah, itu bisa dipisah misalkan. Jadi eh, nama banknya kita pisah jadi satu tabel sendiri gitu. Nah, untuk normalisasi. Sehingga mengurangi risiko merekam skalan vertikal di masa mendatang. Jadi kita buat satu database yang sudah terprediksi gitu ya. Dan penambahannya itu minimal gitu, karena sudah diprediksi dari awal. Basis dasar relasional juga merupakan pilihan terbaik jika hubungan antara entitas penting. Jadi misalkan hubungan antara eh, mahasiswa dengan mata kuliah itu kan penting ya. Nah, ini bisa pakai relational. Tapi sejauh ini masih banyak kok yang pakai RDMS MySQL. Kayak di kantor masih pakai juga. Terus saya pakai waktu itu project di Kementerian Keuangan, tanda tangan elektronik masih pakai RDMS juga kok. Itu satu transaksi sehari bisa berapa ya? 500 sampai 1 juta kalau nggak salah. Masih aman pakai RDMS.
Lalu kapan kita menggunakan non-RDMS? Jika data yang disimpan perlu fleksibel dalam hal bentuk atau ukuran, atau jika data tersebut harus terbuka untuk diubah di masa mendatang, gitu ya. Jadi non-RDMS kalau datanya banyak berubah nih, gitu, atau struktur datanya baik yang berubah. Pasti data non-RDMS telah dirancang untuk kebutuhan cloud sehingga memudahkan dalam scaling secara horizontal untuk pemerataan beban. Jadi non-RDMS ini rata-rata udah ada cloud kayak tadi Firebase, udah ada di Google. Atau kita mau pakai MongoDB, MongoDB udah punya MongoDB cloud-nya, MongoDB Atlas. Nah itu kalian bisa coba. Oke, selesai. Ini ada absensi. Coba ya sebentar. Saya cek dulu linknya masih bisa dibuka nggak? Soalnya ini udah lama nih. Sambil saya cek, mungkin ada pertanyaan nggak? Oke, ini ternyata udah habis. Em, saya buka dulu si formnya. Nanti setelah ini saya coba tunjukkan yang RDMS sama yang non RDBMS. Sebentar ini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Terus saya coba nanya deh. Tadi Heidi ya, Heidi kenapa pakai Firebase? Itu buat itu Pak, soalnya apa saya pakai real time database itu buat bikin IoT. Jadi Oke, kontrol IoT pakai HP, Pak. ya ya ya, sip sip. Oke, ya biasanya IoT langsung aja lah ya, pakai supaya nggak ada investasi lagi. Kita harus naruh di apa server di mana gitu nih, tinggal pakai aja. Kalau misalkan masih sedikit kan gratis ya, Firebase ya, Ya, Pak, gratis. gratis. Oke. Yang lain gimana? Rata-rata pakai apa? MySQL. Pakai MySQL, Pak. MySQL. Buat project apa, Sahrul? Kemarin pas magang di Kominfo, Pak, buat Heeh. ini sih kayak bikin API buat kecamatan gitu, Pak. Oke, API buat kecamatan ya. Iya, Pak. Oke, sebentar saya kayak harus login nih. Kominfo magang di mana? Aptika. Di Kominfo Tangsel, Pak. Itu yang Oh, Pak Aul. Tangsel. Oh, Iya, Paul. Oke, oke. iya. Oh, saya pikir di Kementerian Kominfo. Oh iya, Pak. Oke. Kayaknya banyak ya yang magang di Tangsel ya. Oke, sebentar kok ini saya nggak bisa ambil formnya ya. Kalau gitu saya ini aja deh, absen aja deh. Habis absen nanti saya tunjukkan contohnya. Misalkan, Heidi ada ya. Ada, Pak. Heidi, lalu Ahmad Farid Raihan, Hadir Pak. hadir ya. Terus Ahmad Nathan Firdaus, halo, Nathan, Nathan, kita skip ya. Jadi takutnya dia cuma log join doang nih, join doang terus orangnya nggak tahu kemana gitu. Makanya saya panggil satu-satu supaya lebih yakin. Lalu Dava Faizuddin, Dava, Dava ada? Dava, Dava, Dava Faizuddin, Dia Zaki Arta Putra Wijaya. Hadir, Pak. Oke, Dia Zaki hadir. Terus Gary, Hadir, Pak. Gary ada. Saad, Hadir, Pak.
Oke, Saat. Lalu Sahrul. Sahrul Hadir ada. Pak. Ada. Saya Pak. Hadir. Yazid. Hadir Pak, Yazid hadir. Yazid ada. Ya, oke. Ini saya panggil lagi nih yang belum nyaut tadi. Ahmad Nathan Firdaus. Hadir, Pak. Oke. Terus Dava. Hadir, Pak. Nah, gitu dong. Tadi Jadi habis saya yakin. Tadi habis di kamar mandi, Pak. Maaf. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Nggak ada. Oke, saya coba kasih lihat. Kayaknya sih saya lagi pakai Windows kan ya. Saya jarang-jarang pakai Windows ini. eh di Windows saya tuh ada nggak ya? Saya biasanya pakai ini, pakai DB Weaver. Di Beaver. Ini untuk RDMS ya. Untuk yang MySQL. Oh, dia udah ada. Berarti saya lagi buka kayaknya. Oh ya, lagi ngerjain project pakai itu sih sebentar. Nah, ini saya lagi kerjaan untuk project pakai ini. Misalkan ini. Nah, ini IR diagram contohnya gitu ya. Saya kayak nggak punya lagi sih soalnya. Atau ini ya, ini kayaknya IR-nya lebih benar. Nah, ini. Ini IR diagram. Kalau ini yang memang pakai itu ya, butuh relational. Nah, misalkan saya punya user roles, dia punya role apa, dan user roles ini hubungannya berarti one to many. Nah, ini di relational tuh ada hubungan one to many to many. Kalau ini many to many, artinya satu user bisa punya banyak role dan satu role punya banyak user. Contohnya misalkan buku ya. Satu buku itu bisa dimiliki oleh semua orang kan ya. Saya misalkan punya buku database nih. Pemrograman database misalkan. Pemrograman database ini saya bisa punya. Tapi orang lain juga bisa punya kan buku itu. Nah, jadi buku itu bisa punya banyak orang dan semua orang bisa punya buku itu. Nah, itu many to many. Kalau one to many contohnya misalkan NIM. Sorry, one to one kalau NIM ya. Satu NIM itu bisa hanya dimiliki satu user. One to many contohnya ini, misalkan satu user dia cuma bisa punya satu refresh token. Atau satu user cuma bisa punya satu hal yang unik, misalkan apa ya selain NIM. Tapi mobil itu, otomobil ya. Saya satu user tuh cuma punya satu mobil Suzuki. Tuh. Suzuki-nya apa misalkan atau Avanza gitu ya. Nah, itu one to many. Tapi one to many ya. Satu user bisa punya bukan satu ya, banyak mobil. Saya bisa punya 5 mobil misalkan di rumah. Jadi one to many. Tapi user lain bisa punya mobil yang sama mereknya sama saya, cuma nomor rangkanya kan pasti beda-beda ya mobil yang saya punya. Atau motor yang saya punya 3, dia nomor rangkanya unik. Jadi motor saya sebenarnya unik. Orang lain bisa punya sama motor yang kayak punya saya, tapi kan tetap aja beda. Nomor rangkanya beda. Ini contoh yang relational ya, pakainya MySQL. Kalau yang MongoDB, saya ada nggak ya di sini? Oke, nah ini MongoDB Kompas nih. Nah, 2 ini adalah software kliennya ya, bukan RDBMS-nya, bukan database-nya. Tapi software klien yang memudahkan kita untuk ngelihat nih ini beneran masuk ke sini nggak si datanya misalkan. Misalkan saya masukin ke sini nih, saya lagi buat MFA, misalkan bener nggak datanya masuk ke sini. Jadi bisa langsung dicek tanpa kita harus query.
Ini contoh yang terakhir 2021 saya pakai. Oke, nah ini contohnya. Ini kayaknya udah nggak ada juga di isinya. Nah, dia bentuknya collection. Jadi kalau misalnya kita mau buat, kita buat dulu di sini database-nya, lalu create collections. Dan nanti hasilnya itu, misalnya kita buat ya database di sini, database app test, misalnya. Di sini collection name-nya misalkan profile. Nah, ini ada app test, ada profile. Nah, di sini kalau kita mau add data ya tinggal insert aja pakai JSON. Jadi kita nggak perlu lagi bikin struktur database. Tambahan ya kita tinggal tambah aja. Misalkan di sini saya ada ID-nya apa, terus tambah saya udah agak lupa juga nih. Harusnya di sini ya. Coba misalkan insert permit all the component. Oke. Kan kita punya nama, name, misalkan Dika. Kayaknya harusnya bukan di situ ya. Bentar. Udah lama juga saya nggak pakai ini nih. Kita insert lagi deh. Add data, insert dokumen. Oh, harusnya di sini kayaknya. Name. Nah, ini ya. Kita punya di objek ini, terus kita punya string name. Nah, karena kalau misalkan di RDMS kita harus insert lagi nih, kita harus buat lagi. Kalau kita di sini, kita tinggal tambahin aja. Misalkan kita punya name, ya di sini misalkan name Dika, Dika Rizky, misalkan. Kita bisa langsung pakai ini aja nih angka. Ada error gitu. Ya udah agak lupa nih. Harusnya di sini gitu ya. Benar ya, harusnya tuh di atau kita view-nya sebagai ini aja. Data, insert dokumen. Nah, ini insert aja after ID, misalkan name, kita dia, oh add lagi, hmm. Ya, kita punya lagi phone, 5. Misalkan kita pakai integer 64, insert. Nah, kita bisa langsung tambah di sini walaupun nggak ada ya. Kalau di MySQL, kita misalkan di sini mau tambah lagi phone, misalnya di sini, kita harus ngubah dulu struktur tabelnya. Nah, tapi kalau di NoSQL atau di MongoDB, kita langsung tambah aja karena dia sebagai collection. Tuh, dan dia ada, ya ini untuk memudahkan aja ya. Jadi aplikasi ini bisa kita manfaatkan. Saya mau buat aggregation, mau lihat skemanya seperti apa. Itu
contoh sederhana sih. Ini kayaknya bisa ke sini. Nanti harus cari tahu lagi. Oke, itu bedanya ya antara si SQL dan NoSQL. Nah, kalau NoSQL kita bisa langsung tambah aja nih di sini. Tapi kalau misalkan SQL, misalkan saya punya di sini user, ya kita punya user di sini, properties, data, ya kita cuma bisa nambah yang ada di sini aja. ID, email, password, username, created and updated and. Tapi ketika kita mau tambah lagi, satu lagi, misalnya di sini ada butuh telepon, ya kita harus buat dulu di si strukturnya. Nah, di sini kita buat dulu di tabelnya, create new column, baru bisa di input. Kalau di SQL kita bisa langsung input aja tanpa harus mengubah si strukturnya karena dia sebenarnya unstructured ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau mau buat aplikasi atau mau jadi apa pen tester gitu ya, database juga perlu sih. Jadi memang kita secara nggak langsung atau minimal ngerti lah ya. Secara nggak langsung harus ngerti di database, minimal tahu gimana cara buat database, insert, delete, dan update gitu, walaupun nggak secara mendalam. Karena pasti digunakan. DevOps pun seperti itu di tempat saya juga untuk DevOps mereka bersentuhan langsung juga dengan database, minimal install atau operasional gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Ini siapa nih? Ini baru datang ya, Romi sama Abdurrahman ya. Ya Pak, betul Pak. Iya, Pak. Nah, giliran mulai kamu baru datang, Rom. Minggu lalu malah barengan kita datangnya. Telat tadi Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai di sini ya. Jadi minggu depan kita kemungkinan dua pertemuan. Satu pertemuan itu online, satu pertemuan lagi saya buat tugas. Karena di minggu depannya, tanggal 23 itu kita udah UTS. Nah, UTS-nya saya rencanakan offline. Jadi dipersiapkan ya. Saya nggak tahu nih domisilinya paling jauh di mana nih yang di kelas ini. Kediri, Pak. Kediri. Iya, Waduh, Pak. Kediri kalau ke sini gimana? Apa ngekos? Eh, Kemungkinan saya ke sana minggu ini, Pak. Oh, minggu ini. Oke, kalau gitu aman ya. Jadi tanggal 23 itu UTS. Nah, di UTS itu kita coba offline ya. Karena ada kebutuhan untuk offline nih, 3 kali pertemuan. Baik, Pak. Itu. Paling jauh Kediri. Yang lainnya gimana? Saya Masih jam daerah Sumatera. Sumatera. Oh, Iya, terus Pak. saya gimana? Ke sini, ngekos. Ah, mungkin tanggal 18 nanti pergi ke sana, Pak. Oke. Aman ya, tanggal 23 ya, semuanya ya. Mungkin ada satu lagi tuh yang jauh, nggak tahu kabarnya gimana. Di mana? Si William, dia jauh juga tuh sana. Oh, siapa nih? Liam, di mana Liam? Nggak ada ya? Nggak ada dia kayaknya. Nggak ada. Kayaknya saya nggak pernah ini deh. Nggak pernah ada nih William. Nggak pernah masuk. William ya nggak pernah masuk. Jadi mungkin nanti kalau yang memang nggak bisa kita hybrid. Kalian di kelas yang jauh banget itu yang memang nggak yang nggak bisa eh, online tapi dan suatu waktu. Cuma saya nggak tahu nanti kebijakannya gimana dari kampus karena banyak yang nggak pernah masuk nih. Saat juga baru masuk sekarang nih saat nih. Kalau saya lihat dari sini baru 2 kali masuk ya berarti ya. Saat terus siapa nih? Kemarin ada juga yang belum masuk sama sekali nih kayak Khairi Syariah, Lili Karoma nih belum pernah masuk. Oke, nanti kita eh, cari tahu di minggu depan gimana solusinya. Dan mungkin kita cukupkan dulu kuliah sampai di sini. Kalau kita ketemu lagi minggu depan, kalau nggak ada pertanyaan lagi,
Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Yo, Pak. sama-sama.